warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 2, apa kabar semuanya? Alhamdulillah ya, ketemu lagi walaupun hanya via video. Semoga kalian sehat selalu. Udah gak terasa nih, udah 1,5 bulan kita gak ketemu sama pelajaran agama Islam. Bu Sarah kangen banget loh sama kelas 2 gunung, kelas 2 pantai, kelas 2 laut, dan kelas 2 sungai. Coba nih Bu Sarah mau cek semangatnya walaupun di rumah. Masih inget gak sama yel-yelnya? Coba ya, kita mulai dari kelas 2 laut. Luar biasa, aktif, selalu menjadi yang terhebat. Bener gak? Masih inget kan Bu Sarah? Oke deh, yang kedua coba Bu Sarah mau tes suaranya nih. Kelas 2 gunung, berani bermimpi, meraih cita-cita, menuju puncak. Siapa kita? Sang pemenang. Siapa kita? Sang juara. Siapa kita? Kelas 2 gunung. Oke, panjang ya, paling semangat nih kalau di kelas 2 gunung. Ada Renner, ada Andra, ada Zizi, dan lainnya. Nggak Bu Sarah sebutin satu persatu, tapi Bu Sarah tetap ingat kok. Oke, lanjut deh. Mana nih suaranya kelas 2 sungai? Selalu unggul dan pandai. Oke, kangen banget sama kelas 2 sungai. Anaknya manis-manis, anteng-anteng. Pokoknya kooperatif banget deh kalau diajak belajar agama. Oke, yang terakhir, kelas 2 apa nih yang belum disebut? Yang paling keren kelasnya. Kalau ngerjain soal selesai duluan. Kalau jawab pertanyaan dari Bu Sarah yang susah-susah, pasti ada yang bisa jawab. Oke, kelas 2 pantai. Pandai beraksi, tak menyerah, selalu happy. Oke deh. Semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya, dan kita bisa segera bertemu di sekolah. Kata pepatah, obat rindu itu bertemu loh. Siapa yang gak mau ketemu sama Bu Sarah? Pasti mau semua kan? Oke deh, baik. Sebelum kita mulai ke materi, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu nih. Kita berdoa buat kesehatan diri kita, buat kesehatan keluarga kalian, kesehatan seluruh anak lab school, dan juga guru-gurunya. Semoga kita selalu diberikan keberkahan, kesehatan, dan dijauhi dari segala mara bahaya. Amin ya robbal alamin. Yuk bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Oke baik, Bu Sarah mau jelasin nih kegiatan home learning kita. Masih ada 3 kali pertemuan lagi ya. Nah, minggu ini yaitu materi terakhir nih di bab 10, yaitu materi tentang keteladanan dari kisah Nabi Muhammad SAW. Semoga melalui video ini bisa mewakili Bu Sarah ya untuk menjelaskan secara singkat kisahnya Nabi Muhammad. Nah, kemudian dari minggu ini dan untuk HL yang kedua, insya Allah kita akan ada final project. Nah, ini gampang kok. Nah, ini juga bisa membuat kalian melatih kepercayaan diri kalian untuk berbicara di depan umum. Nanti akan ada final project, yaitu bercerita tentang kisah keteladanan Nabi Muhammad. Jadi nanti kalian buatlah video, durasinya minimal banget 1 menit. Nanti bisa kalian upload di YouTube, di channel YouTube masing-masing, atau di IG story. Nanti tag ke Bu Sarah. Itu final project ya, dan akan masuk nilai akhir semester ini. Oke, gampang kok, gak susah, pasti kalian semuanya bisa. Nah, untuk HL yang ketiga, insya Allah kita akan ada kuis PIBP yang terakhir ya. Jadi dengarkan penjelasan Bu Sarah dengan baik-baik. Nah, kemudian di bab 10 ini Bu Sarah mau kasih tahu kompetensi dasar yang harus kalian capai. Apa aja sih? Nah, karena ini tentang kisah Nabi Muhammad, jadi
kalian harus dapat memahami kisah keteladanan Nabi Muhammad dengan baik, yaitu Nabi Muhammad seorang yang sangat jujur dan penyayang. Nah, kemudian tidak lupa pula kalau kalian sudah dapat memahaminya dengan baik, jangan lupa dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah mencontohkan hidup yang jujur dan sebagai manusia yang penyayang. Kemudian selain itu pula untuk keterampilan, kalian harus mampu menceritakan kisah Nabi Muhammad kembali. Nah, makanya itu melalui final project kalian akan mendapatkan nilai keterampilan. Nah, kira-kira nih ada yang tahu nggak sih kenapa sih kita harus belajar kisahnya Nabi Muhammad? Tujuannya apa sih? Nah, ternyata di sini kalian mempelajari kisah Nabi Muhammad yang jujur dan penyayang, yaitu agar kalian mempunyai sikap atau akhlak seperti Nabi Muhammad. Ya, karena Nabi Muhammad diutus ke muka bumi ini untuk apa? Untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, di materi ini kalian akan dicontohkan bagaimana sih Nabi Muhammad bersikap jujur dan bagaimana Nabi Muhammad menyayangi orang-orang di sekitar kalian. Oke, baik, sudah siap belajar semua? Are you ready, guys? Yes, we are ready. Oke, baik, kita lanjut ke materinya ya. Yang pertama nih, kisah keteladanan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, Nabi Muhammad adalah seorang yang jujur. Yang kedua, Nabi Muhammad adalah seorang yang penyayang. Nah, dari kedua kisah tersebut, nanti kalian bisa terbiasa berperilaku jujur dan penyayang. Oke, sebelumnya nih, Bu Sarah mau tanya, siapa sih Nabi Muhammad itu? Apakah kamu tahu Nabi Muhammad itu punya sifat jujur dan penyayang? Ada yang tahu? Oke, baik. Kalau misalnya di kelas mah pasti udah tunjuk tangan ya, rame banget, bu gitu. Kalau sekarang sepi, pasti kalian jawabnya pasti Bu Sarah yakin, refleks di rumah, bu saya bu gitu. Tapi Bu Sarah nggak bisa dengar, sedih banget ya. Oke, tenang, nanti Bu Sarah di akhir episode Bu Sarah punya kejutan buat kalian. Nah, yang kedua nih, kira-kira kelas 2 udah tahu belum sifat-sifatnya Nabi Muhammad selain jujur dan penyayang? Oke, hanya sekedar sedikit ya, Bu Sarah sampaikan bahwa nabi-nabi dan Rasul Allah itu mempunyai 4 sifat wajib, yaitu yang pertama sidik, artinya benar atau jujur yang akan kita bahas nanti. Yang kedua adalah amanah. Nah, nabi itu adalah orang yang dapat dipercaya. Yang ketiga adalah tablik, artinya adalah menyampaikan. Jadi semua nabi dan rasul itu pasti menyampaikan wahyu yang diberikan Allah gitu. Dan yang terakhir adalah fatona, artinya cerdas. Jadi semua nabi. Oke, yang terakhir fatona. Fatona itu artinya cerdas. Jadi semua nabi dan semua rasul pasti cerdas dan pandai. Tidak mungkin dia memiliki sifat bodoh gitu ya. Itu sekilas tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Oke, baik, lanjut. Kita akan bahas kisah Nabi Muhammad SAW yang jujur. Nah, jujur tuh apa sih? Coba Bu Sarah mau tanya. Ada yang tahu? Oke, jujur itu adalah perkataan dan perbuatannya sesuai dengan kenyataan. Jadi ya bahasa gampangnya gak bohong gitu, benar-benar sesuai fakta, real gitu ya. Nah, Nabi Muhammad ini ternyata dia adalah seorang yatim piatu, teman-teman. Nabi Muhammad dari kecil sudah ditinggal oleh ibu dan bapaknya. Jadi setelah ibu dan bapaknya meninggal, Nabi Muhammad ini dia tinggal bersama pamannya. Siapa yang tahu nama paman Nabi Muhammad?
Iya, siapa nama paman Nabi Muhammad? Paman Nabi Muhammad adalah Abu Thalib. Nah, jadi dari kecil dia sudah hidup bersama pamannya dan diajak berdagang ke negeri Syam. Nah, sekarang negeri Syam itu sekitar di daerah Palestina ya. Oke. Nah, jadi disinilah mulai terlihat sifat Nabi Muhammad yang jujur ketika diajak berdagang oleh pamannya Abu Thalib ke negeri Syam. Nabi Muhammad ini terkenal sebagai pedagang yang jujur. Kenapa, ada yang tahu? Karena Nabi Muhammad tidak pernah mengurangi timbangan. Misalnya, timbangan apa nih? Timbangan ya orang yang ingin membeli barang kepada Nabi Muhammad. Misalnya ada orang, ya jadi ada orang yang ingin membeli susu kepada Nabi Muhammad. Nah, mau belinya 1 liter nih. Nah, itu benar-benar Nabi berikan 1 liter, sama sekali tidak dikurangin walaupun 0, liter sekian, enggak. Nah, itulah makanya Nabi Muhammad terkenal pedagang yang jujur, karena pada saat itu banyak pedagang yang lainnya suka mengurangi timbangan. Itu tidak boleh ya teman-teman, karena itu merupakan perbuatan yang dosa, karena itu dapat merugikan orang lain. Jadi misalnya zaman dulu tuh, di zamannya Nabi Muhammad, terkenal masih zaman jahiliyah ya, ada orang yang ingin membeli susu tadi, misalnya dia mau beli 5 liter, ternyata dikurangin jadi 4,5 liter, itu merugikan. Tapi berbeda dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad benar-benar jujur, pembelinya minta 5 liter, maka dia akan berikan 5 liter. Nah, kemudian Nabi Muhammad juga tidak pernah berdusta. Apa itu dusta? Nabi Muhammad tidak pernah berbohong. Nah, ketika ditanya tentang barang dagangannya, dia akan jawab dengan jujur. Misalnya, apakah barang ini baik, Muhammad? Ya, dia akan jawab dengan sejujur-jujurnya. Barang yang dijual tidak ada yang rusak, tidak ada yang cacat. Nah, seperti itu. Jadi pembelinya percaya dan puas dengan pelayanan dari Nabi Muhammad. Nah, akhirnya karena kejujurannya tersebut, Nabi Muhammad mendapatkan gelar Al-Amin. Apa? Gelar apa? Sekali lagi, Al-Amin. Nah, gelar Al-Amin tersebut artinya dapat dipercaya. Ingat-ingat ya, Nabi Muhammad punya julukan itu. Nah, jadi dari sini kita dapat contoh hikmah ya dari kisahnya Nabi Muhammad. Kalau misalnya jujur, maka manfaatnya kita akan dipercaya oleh orang lain. Orang lain akan senang kepada kita karena orang lain tidak merasa dirugikan. Nah, nanti di rumah dipraktekkan ya. Kalau ditanya sama mama, kakak atau adik, tadi nilai ulangannya berapa di sekolah? Mikir, takut kan? Karena nilainya jelek. Tapi ingat, oh iya, baru dengar penjelasan dari Bu Sarah bahwa kita harus jujur. Ya maaf, aku dapat nilainya kurang bagus nih, tapi insya Allah kedepannya aku akan lebih baik. Lebih baik berkata jujur walaupun itu pahit, walaupun itu tidak enak ya, tapi nanti hikmahnya, buahnya akan manis, kalian akan dipercaya dan kalian akan terhindar dari masalah. Nah, baik, itu yang pertama ya untuk kisah Nabi Muhammad yang jujur. Jangan lupa dipraktekkan di rumah gitu ya. Nah, yang kedua kita akan membahas tentang Nabi Muhammad yang penyayang nih. Nabi Muhammad adalah seorang manusia yang penyayang terhadap semua makhluk hidup. Tidak hanya manusia teman-teman, tapi Nabi Muhammad juga sayang kepada hewan, kepada makhluk hidup lainnya ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hewan maupun tumbuhan ya. Dan kemudian ternyata Nabi Muhammad juga sangat senang dengan anak-anak gitu. Beliau terkadang memangku, tahu kan dipangku, Nabi Muhammad suka memangku anak-anak, suka mencium anak-anak. Itu adalah bukti kasih sayang. Jadi Nabi Muhammad tidak pilih-pilih sayangnya, semua disayang. Jadi teman-teman nih bisa dicontoh dari kisahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah memilih. Dia sayang semuanya. Nih teman-teman gak boleh pilih-pilih teman. Kalau berteman dengan semuanya ya. Nah, kemudian beliau juga tidak pernah menaruh rasa benci kepada siapapun. Kemudian kalau
Nabi Muhammad nih ngelihat orang yang benci sama dirinya, beliau selalu membalasnya dengan kebaikan. Jadi ingat nih, kalau misalnya temennya ada yang jahil atau ada yang iseng, jangan malah dibalas iseng lagi. Kamu harus ingat, Nabi Muhammad aja sama orang yang dibenci, dia masih berlaku baik. Nah, Nabi Muhammad sudah dijamin loh akan masuk surga. Dan dia sudah dijamin terbebas dari dosa. Tapi beliau tidak membalas kejahatannya tersebut. Gimana kita sebagai manusia biasa yang belum dijamin masuk surga dan pasti tempatnya dosa. Nah, alangkah baiknya kita ingat pesan dari Nabi Muhammad. Jika ada teman yang iseng atau jahil, lebih baik kita balas dengan kebaikan, atau paling tidak kita ingatkan bahwa hal tersebut tidak baik. Nah, kemudian ada contoh lain kalau misalnya Nabi Muhammad ini juga sayang sama binatang. Nah, terutama pada saat beliau melihat seekor kucing tidur di atas bajunya. Jadi ada anak kucing nih tidur di atas jubahnya Nabi Muhammad. Dia tidak membangunkan kucing tersebut, teman-teman. Padahal Nabi Muhammad mau beraktivitas kembali, tetapi beliau lebih memilih untuk memotong bajunya agar si kucing tersebut tidak bangun dari tidurnya. Subhanallah, Masya Allah, betapa mulianya akhlak Nabi Muhammad, dan sepatutnya kita sebagai umatnya harus mencontohnya. Iya, jadi seperti itu ya kisah singkatnya tentang Nabi Muhammad yang jujur dan Nabi Muhammad yang penyayang. Setelah ini Bu Sarah harap kalian dapat mempraktekannya pelan-pelan di rumah. Baik, oke. Nah, tadi Bu Sarah udah kasih tahu ya di awal kalau misalnya di akhir akan ada challenge nih buat kelas 2 laut, kelas 2 gunung, kelas 2 pantai, dan kelas 2 sungai. Nah, ini Bu Sarah mau kasih pertanyaan. Nanti yang bisa jawab boleh langsung WhatsApp Bu Sarah. Nah, ingat yang cepat dan tepat. Perwakilan satu kelas satu ya Bu Sarah pilih ya. Jadi nanti ada 4 orang. Insya Allah kalau misalnya COVID-19 sudah pergi dan kita dapat berjumpa lagi nanti di sekolah, Bu Sarah akan kasih hadiah buat yang bisa menjawabnya dengan cepat dan tepat atau benar ya. Nah, siap-siap dengarkan pertanyaannya. Kira-kira mengapa Nabi Muhammad dijadikan dan dijuluki sebagai nabi terakhir? Oke, sudah jelas pertanyaannya? Bu Sarah ulangin sekali lagi ya. Kira-kira kenapa sih Nabi Muhammad itu dijadikan atau disebut sebagai nabi terakhir? Oke, setelah dengar pertanyaannya, segera WhatsApp Bu Sarah, ketik jawabannya, jangan lupa sebut nama dan kelasnya ya. Nanti akan Bu Sarah pilih satu kelas satu orang yang akan mendapatkan hadiah dari Bu Sarah. Oke, mungkin cukup sekian ya penjelasan dan materi dari Bu Sarah. Selanjutnya nanti info berikutnya akan Bu Sarah kabarkan melalui grup WhatsApp. Terima kasih sudah mendengarkan. Semoga kalian sehat selalu dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam untuk keluarga di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.